Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Judul penelitian yaitu analisis potensi pasar di era digital Kota Tasikmalaya. Nama ketua yaitu Dina Andini, NIDN 0417059601. Nama anggota yaitu Dr. Hasan Fahmi Kusnandar, NIDN 0417078408. Asal kampus dari Politeknik Tribuna Tasikmalaya. Tahun pelaksanaan penelitian yaitu tahun 2022. Latar belakang dari penelitian ini adalah dalam perkembangan era teknologi pada saat ini, negara maju di dunia berlomba dalam mengembangkan teknologi baru untuk kebutuhan masyarakat. Ditambah lagi pada saat ini kenaikan pemakai internet di dunia bertambah dengan signifikan, khususnya di Indonesia. Pasar tradisional Kota Tasikmalaya telah dihadapkan pada berbagai situasi yang terkadang tidak menyenangkan dan dituntut untuk dapat mengikuti perubahan zaman. Misalnya, modernisasi pasar dan konsep pasar di era digital. Persaingan bisnis yang ketat seperti saat ini membuat pelaku bisnis selalu berusaha untuk mempertahankan usahanya agar dapat bersaing untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Para pelaku usaha harus jeli melihat peluang dan mengembangkan strategi pemasaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi pasar tradisional yang dimiliki pasar tradisional Kota Tasikmalaya pada era digital. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara fakta di lapangan. Teknik pengumpulan datanya adalah secara observasi. Kemudian kebaruan dari penelitian ini yaitu penelitian mengenai digitalisasi pasar tradisional telah banyak dilakukan, namun sebagian besar hanya berfokus pada aspek pemasaran digital atau penggunaan platform e-commerce secara umum. Mengusulkan strategi digitalisasi berbasis kebijakan pemerintah, tapi masih minim dalam pelibatan komunitas pasar dan unsur lokalitas. Dalam proses transformasi berbeda dari pendekatan tersebut, solusi yang ditawarkan dalam kajian ini yaitu menonjolkan pendekatan transformasi digital bertahap yang berbasis pada pemetaan kesiapan digital pedagang pasar tradisional, serta untuk mengembangkan model hybrid marketplace yang memadukan aktivitas dagang fisik dan digital secara simultan. Kemudian ada hasil dari penelitian. Pasar tradisional ini mempunyai peran penting dalam memajukan pertumbuhan perekonomian di negara kita. Pedagang di pasar tradisional ini kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah, sayur, telur, daging, pakaian, barang elektronik dan jasa, dan lain-lain. Permasalahan yang dialami pedagang pasar tradisional di Kota Tasikmalaya adalah tingginya tingkat persaingan antar pedagang pasar tradisional dan pasar modern, sehingga satu-satunya strategi yang diambil untuk mendapatkan pembeli adalah dengan menggunakan potensi pasar yang dimiliki oleh pasar tradisional. Adapun potensi yang ada pada pasar tradisional Kota Tasikmalaya yaitu pertama adalah potensi harga. Pertimbangan mendasar dari konsumen terutama ibu rumah tangga dalam membeli produk ataupun barang untuk kebutuhan sehari-hari adalah harga. Kedua adalah potensi kualitas produk. Perilaku pedagang di pasar tradisional Kota Tasikmalaya yang transparan dalam memberikan informasi kualitas barang yang dijual, sehingga pedagang yang jujur terhadap kualitas barang akan mampu menjaga kepercayaan pembeli agar tetap berbelanja. Perilaku pedagang di pasar Kota Tasikmalaya mencerminkan sifat yang baik dan dapat menjadi contoh untuk para pedagang di pasar lain. Ketiga adalah potensi moral. Perilaku pedagang yaitu suatu sikap atau tindakan seorang di dalam melakukan perdagangan atau menjalankan transaksi jual beli. Kemudian keempat adalah potensi fasilitas pasar. Kondisi pasar tradisional di Kota Tasikmalaya cukup bersih, terlihat dari area dagang yang teratur, jalan antar kios yang terjaga, serta upaya pedagang dan pengelola dalam menjaga kebersihan. Kemudian kelima yaitu potensi pelayanan yang ramah. Pelayanan yang ramah merupakan satu potensi penting yang dimiliki oleh pasar tradisional agar dapat unggul dalam pasar modern dan e-commerce. Kemudian ada keenam, yaitu potensi kelengkapan produk. Semua barang yang dibutuhkan oleh konsumen dapat ditemui di pasar tradisional. Kelengkapan produk merupakan faktor penting yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Kemudian ada ketujuh, yaitu potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pasar tradisional, yaitu meningkatkan kualitas SDM yang bisa beradaptasi dengan perubahan yang ditawarkan oleh digital marketing. Kemudian yang kedelapan yaitu tanah yang luas. Dengan tanah yang luas, pedagang dapat menyewa tanah untuk memperluas toko agar pembeli nyaman berbelanja di tokonya. Oleh sebab itu, potensi pasar yang dimiliki oleh pasar tradisional Tasikmalaya ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.